Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaya raya. Bahasa Arab menerjemahkan kaya itu dengan ghina, dan tidaklah seseorang dikatakan ghina, kaya, kecuali dia istighna, merasa cukup, tidak membutuhkan yang lain. Inilah hakikat orang kaya secara harfiah. Ya, kalau kita terjemahkan secara harfiah, maka sejatinya seseorang itu dikatakan kaya ketika dia sudah merasa cukup dan tidak membutuhkan yang lain. Di antara nama Allah yang indah min asma'il husna adalah Al-Ghani, yang artinya yang maha kaya. Wajar Allah bernama dengan Al-Ghani, karena Allah yang memiliki alam semesta dan seisinya. Allah tidak butuh dengan siapapun dan apapun. Bahkan dengan ibadah yang dilakukan oleh semua hambanya, Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Karena Allah Ghani, maha kaya. Maka sekalipun semua hambanya di muka bumi ini kafir, tidak beriman kepada Allah, itu tidak akan mengurangi kemuliaan dan kekayaan Allah sebagai Tuhan. Allah akan tetap menjadi Tuhan, bahkan sekalipun tidak ada yang menyembah Allah. Karena Allah Al-Ghani, yang maha kaya. Cocoklah dan serasilah kemudian nama indah Ghani ini menjadi salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana kekayaan sejati itu, sahabat sekalian? Apakah orang yang bergelimang harta disebut kaya? Atau seperti apa Islam memandang kaya itu sendiri? Sahabat sekalian, ternyata kekayaan yang hakiki dalam Islam adalah kekayaan hati. Bahkan ini ditegaskan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisal ghina bikathratil mal, walakinnal ghina ghinan nafas. Kekayaan sejati itu bukanlah orang yang bergelimang harta, tetapi orang yang memiliki kekayaan batin, kekayaan hati, itulah orang yang kaya. Merasa cukup dengan apa yang ia miliki. Itulah sejatinya kekayaan. Dan pun sebaliknya, walau ada orang yang secara lahiriah bergelimang harta, tetapi dia tidak memiliki kepuasan, dia selalu merasa tidak puas, merasa tidak cukup, mencari lagi, mencari, sampai kemudian dia capek. Inilah hakikat orang yang miskin, walau secara lahiriah dia memiliki harta. Namun sahabat-sahabat sekalian, bukan berarti kekayaan yang hakiki itu adalah kekayaan hati, kemudian Islam melarang untuk memiliki kekayaan lahiriah. Bukan berarti kemudian Islam melarang kita untuk menjadi orang kaya, tidak. Justru banyak isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memotivasi kita umatnya untuk menjadi orang kaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya, "Al-malus salih fi yadir rajulis salih." Sebaik-baik harta itu yang berada di tangan orang-orang saleh. Begitu juga di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa dunia dan seisinya sejatinya Allah ciptakan untuk kita, para hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal arda lillahi yurithuha may yasha'u min ibadi." Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah, dan Allah wariskan kepada siapa saja yang ia kehendaki dari kalangan hambanya. Sahabat-sahabat sekalian, namun seperti apa Islam memandang kekayaan ini? Dalam kajian qalbu, dalam kajian hati, ada dua istilah yang terkenal sahabat sekalian untuk menyikapi dan menempatkan seseorang pada tempatnya sesuai, atau menempatkan seseorang sesuai dengan makamnya terkait masalah kaya ini. Yang pertama ada makom yang namanya makom kasab. Yang kedua ada makom yang bernama makom tajrid. Makom kasab yaitu makom di mana orangnya memang masih dituntut untuk berusaha. Jadi untuk mendapatkan sesuatu dia masih membutuhkan usaha yang keras. Ya, seperti kita lah. Ketika kita menginginkan sesuatu, kita bekerja. Ketika kita ingin supaya Allah berikan rezeki, uang, maka kita bekerja. Ini namanya makom
kasab. Sedangkan makom tajrid, makom yang sudah, di mana orangnya itu sudah melepaskan semua hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Sudah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya pada saat itu. Sehingga dia lebih memfokuskan mengejar akhirat ketimbang mengejar cita-cita dunia. Tapi sahabat sekalian, menjadi pertanyaan, terus makom mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah makom kasab atau makom tajrid? Nah, di sini justru sangat relatif sahabat sekalian. Bisa jadi Allah lebih mencintai seorang hamba yang berada di makom kasab, dan bisa jadi juga Allah mencintai atau lebih mencintai orang yang berada di makom tajrid. Bisa jadi karena kebermanfaatan orang yang berada di makom kasab kepada orang lain, ya, dengan kekayaannya ya, yang ia miliki, ya bantu fakir miskin, ia membantu janda-janda tua, membangun masjid, memfasilitasi kegiatan-kegiatan dakwah dengan sokongan dana. Nah, justru ini lebih dicintai dan lebih baik ketimbang makom tajrid tadi. Pun sebaliknya, terkadang memang makom tajrid bisa lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena orangnya bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengejar apa yang menjadi tujuan hidupnya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang paling penting sahabat-sahabat sekalian adalah bukan berada di makom kasab, bukan berada di makom tajrid, tapi kita mengetahui di mana makom kita. Inilah yang paling penting sahabat sekalian. Jangan sampai Allah tetapkan kita di makom, misalnya makom kasab. Allah berikan kita kemudahan harta, Allah berikan kita aset, ya aset kita di mana-mana. Kebermanfaatan kita sudah dirasakan oleh orang banyak, terutama kaum muslimin. Tapi karena kita tidak mengetahui makom kita yang telah Allah tetapkan, kemudian mungkin setelah membaca beberapa referensi atau mendengar ceramah ustadz-ustadz yang mohon maaf kita katakan kurang bijak, memotivasi kaum muslimin untuk menjadi miskin misalnya, ya. Setelah mendengarkan ceramah itu, dia akhirnya pergi ke hutan misalnya bertanus. Dia pergi menghabiskan waktu di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya apa? Dia melalaikan harta yang Allah titipkan kepada dia, semua terbengkalai, jatuh miskin. Setelah miskin baru dia sadar betapa susahnya hidup dalam keadaan miskin. Akhirnya apa? Setiap waktu pikiran dan hatinya hanya memikirkan dunia. Bahkan ketika sedang sholat, hati pikiran dunia. Ya, ini namanya tipu daya syaitan. Akhirnya makom kasabnya berantakan, tidak mendapat juga makom tajrid. Begitu juga dengan orang yang makomnya sudah Allah tetapkan dalam makom tajrid. Maka fokus saja di makom ini. Jangan kemudian tergoda dengan ingin menjadi orang kaya misalnya. Karena ingin juga memberikan manfaat kepada orang lain dengan harta. Ingin juga memiliki aset-aset agar bisa kebermanfaatannya dirasakan oleh orang lain. Akhirnya yang tadinya makomnya adalah makom tajrid, hidupnya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya dari dari upah atau amplop yang diberikan jamaahnya lah setelah mengisi kajian. Yang tadinya dia sibuk dengan dakwah, yang tadinya dia sibuk dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dia tertipu oleh godaan syaitan, dibisikkanlah oleh syaitan, ya, tipu daya yang terkesan benar, padahal isinya tipu daya. Ingin menyesatkan orangnya, ya, dengan misalnya membisikkan, malu dong, hidup Anda hanya bergantung dari upah jamaah. Ya, akhirnya kemudian melangkahi makomnya atau melangkahi yang bukan makomnya. Karena sudah banyak jamaah, akhirnya apa? Masuklah dia ke politik, berharap bisa mandiri dari segi ekonomi. Mencalonkanlah dia diri misalnya menjadi anggota DPR. Karena sudah terkenal sebagai seorang da'i, sebagai seorang ustadz. Setelah terpilih jadi anggota DPR, sibuklah ia dengan duniawi. Lupa dengan tugas utamanya untuk berdakwah. Umat terbengkalai. Satu-satu muridnya mulai pergi meninggalkan dia. Ya, yang mungkin
Dia sudah punya pesantren, akhirnya pesantrennya tutup. Karena apa? Karena ustadznya sibuk dengan dunia. Akhirnya apa? Belum lama ia menjabat sebagai anggota DPR, kena pula tangkap OTT KPK. Nggak dapat dunia, nggak dapat akhirat, hidup hancur berantakan. Itu sebab karena apa? Karena tidak mengerti makomnya di mana. Maka sahabat-sahabat sekalian, untuk memahami makom kita di mana, lihatlah di mana Allah mudahkan kita. Jika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di makom kasab, maka seriuslah di situ. Fokuslah di situ. Ketika Allah mudahkan kita menjadi seorang ustadz, Allah mudahkan kita dalam berdakwah, Allah mudahkan kita menjadi ahli ibadah, maka fokuslah di situ. Fokuslah di makom tajrid. Begitupun sebaliknya, jika Allah mudahkan urusan bisnis kita, jika Allah mudahkan kita dalam rangka mencari rezeki, maka bersyukurlah atas pemberian makom yang Allah berikan kepada kita. Intinya sahabat sekalian, dimanapun makom kita, mari sama-sama kita saling support, saling mendukung satu sama lain, saling mendoakan. Jika kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di makom tajrid, menjadi ahli ibadah, menjadi juru dakwah, maka doakanlah saudara-saudara kita yang berada di makom kasab agar diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah kesibukannya. Bimbinglah ia, bimbinglah orang-orang yang berada di makom kasab. Dan bukan justru menyudutkan dengan tuduhan-tuduhan miring atau dengan tuduhan yang tidak pantas sebagai budak dunia lah, hamba dunia lah, dan gelar-gelar yang tidak pantas. Tapi kita dukung mereka, doakan mereka, saling bersinergi. Pun demikian, orang-orang yang berada di makom kasab berhusnuzonlah kepada orang-orang yang ahli ibadah. Kedepankanlah husnuzon kepada mereka. Jangan tuduh mereka sebagai orang-orang yang malas atau sebagai penyebab kemunduran Islam, jangan. Atau jangan gelari dia dengan ustadz amplop lah dan gelar-gelar yang buruk, tidak. Tapi justru dukunglah ia, sokonglah kegiatan dakwanya dengan harta yang kita miliki, fasilitasi dia. Ya, mudah-mudahan dengan dukungan moral, dengan dukungan harta yang Allah titipkan kepada kita, bisa jadi kita lebih baik karena kita mengumpulkan dua makam, yaitu makam kasab dan kita mendapatkan makam atau pahala dari makam tajrid. Intinya kita saling support, saling mendukung satu sama lain. Demikian, ini dulu sahabat-sahabat sekalian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.